Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan pembahasan kali ini berkaitan dengan demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Kita telah mengetahui bahwa kondisi dan situasi Indonesia pada awal kemerdekaan masih dipenuhi oleh berbagai konflik dengan pihak kolonial. Seperti kita ketahui juga, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus Insinyur Soekarno dipilih menjadi presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Nah, sekarang yang akan kita bahas di sini adalah kondisi Indonesia di bawah kekuasaan Orde Lama Soekarno. Seperti apakah Indonesia pada masa Orde Lama itu? Berikut penjelasannya. Model pemerintahan ada dua, yakni model demokrasi parlementer atau liberal dan model demokrasi terpimpin. Pertanyaan yang coba dijawab adalah seperti apa kondisi Indonesia pada masa demokrasi parlementer dan seperti apa pula kondisi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Untuk mendefinisikan demokrasi parlementer atau liberal, pertama-tama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu demokrasi. Setelah itu, baru kita lebih mudah mendefinisikan demokrasi parlementer atau liberal. Demokrasi pada dasarnya adalah tipe rule dalam sistem politik demokratis. Warga mempunyai hak, kebebasan, dan suara yang sama dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Secara bahasa, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kretein yang artinya pemerintah. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kekuasaan itu tidak hanya berkaitan dengan bidang politik, tetapi juga bidang ekonomi dan sosial. Karena itu pengertian demokrasi mencakup tidak hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Pengertian ini agak berbeda dengan kecenderungan warga di negara-negara barat. Di barat, demokrasi hanya dipahami dalam konteks politik, sedangkan dalam bidang ekonomi dikaitkan dengan istilah kapitalisme, bukan demokrasi. Nah, lantas jika begitu, apa yang dimaksud dengan demokrasi parlementer? Demokrasi parlementer atau liberal adalah demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer, presiden menjabat sebagai kepala negara. Di Indonesia, demokrasi liberal juga dikenal dengan demokrasi parlementer karena berlangsung dalam sistem pemerintahan parlementer ketika berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 periode pertama, Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Adapun ciri-ciri demokrasi parlementer atau liberal adalah: pertama, dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden atau raja. Kedua, kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Perdana Menteri mempunyai hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. 4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. 6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. 7. Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol. 8. Kelompok minoritas
baik agama, etnis, boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya. Lalu bagaimana sistem demokrasi awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal? Adapun sistem demokrasi awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal secara kronologis adalah sebagai berikut. Pertama, 17 Agustus 1945, setelah kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno yang menjadi ketua PPKI dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia. Kedua, 24 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dilantik oleh Tasman Simalungun. Ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertujuan membentuk tugas Presiden. 4. Pada tanggal 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang dari 150 orang anggota KNIP. 5. 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tahun 1945. 6. 3 November 1945 keluar maklumat untuk kebebasan membentuk banyak partai sebagai persiapan pemilu yang akan diselenggarakan bulan Juni 1946. Ketujuh, 14 November 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer atau demokrasi liberal. 8. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dengan badan eksekutif terdiri atas presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. 9. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamasikan, kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. 10. Sejak berlakunya Undang Dasar sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan sistem demokrasi liberal selama 9 tahun tidak menunjukkan adanya hasil yang sesuai dengan harapan rakyat. Demikian penjelasan hari ini, semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.